Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila yang beranggotakan 4 orang. Perkenalkan, nama saya Zulham Afandi, NIM 12320111900. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, NIM 12320114371. Dan saya Muhammad Restu Saputra dengan NIM 1232011131 Dan saya Aisyah Mutmainah Ramadhani dengan NIM 12320121615. Sejarah lahirnya Pancasila. A. Latar belakang lahirnya Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia. Lahirnya Pancasila dapat dikaitkan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa faktor latar belakang yang membentuk Pancasila. Faktor latar belakangnya ada 5. Yang pertama, kolonialisme Belanda. Yang kedua, Perang Dunia II. Yang ketiga, konferensi meja bundar. Yang keempat, kontribusi tokoh-tokoh. Dan yang kelima adalah ideologi dan nilai. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa faktor ini. Yang pertama, kolonialisme Belanda. Indonesia mengalami masa kolonialisme Belanda selama hampir 350 tahun. Pada awal abad ke-20, perjuangan melawan Belanda semakin meningkat. Yang kedua, Perang Dunia II. Selama Perang Dunia II, Jepang menduduki Indonesia. Ini merupakan penarikan Belanda dan memunculkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Yang ketiga, konferensi meja bundar. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, KMB dilaksanakan pada tahun 1949 untuk membahas status. Ini adalah momen dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, kontribusi tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan lainnya. Itu berperan penting dalam merumuskan Pancasila, ideologi negara yang menggabungkan berbagai nilai kebangsaan dan agama. Yang terakhir, yang kelima, itu adalah ideologi dan nilai Pancasila. Jadi Pancasila dibentuk dengan menggabungkan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, persatuan, dan ketuhanan yang Maha Esa. Ini mencerminkan semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Atas latar belakang tadi, Pancasila akhirnya sebagai dasar negara pada 1 Juni 1945 dan menjadi pijakan bagi pembentukan negara Indonesia yang merdeka. B. Proses perumusan Pancasila. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Pancasila. Jadi Pancasila ialah dasar filsafah dari sebuah negara. Baiklah, saya akan lanjutkan pembahasan tentang proses perumusan Pancasila. Jadi proses perumusan Pancasila melibatkan berbagai tahapan dan kontribusi dari berbagai pihak. Berikut pelopor pihak-pihak yang bersangkutan dengan perumusan Pancasila. Pertama, Soekarno. Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan isi pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila. Jadi di dalam pidatonya, Soekarno menyebutkan ada 4 prinsip dasar yang akan menjadi dasar Indonesia merdeka. 2. Sumbangan para anggota BPUPKI. Anggota BPUPKI yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat dan beragam latar belakangnya memberikan kontribusi dalam rumusan nilai-nilai yang kemudian menjadi Pancasila. Mereka menyumbangkan ide-ide mereka dalam hal ini.
selama beberapa bulan lamanya. Yang ketiga, penyempurnaan oleh Panitia 9. Jadi Panitia 9 ini dipilih untuk menyempurnakan rumusan Pancasila. Panitia 9 ini terdiri dari beberapa tokoh, yaitu yang pertama Soekarno sebagai ketua, yang kedua Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Adapun anggota Muhammad Yamin, yang keempat Ahmad Subarjo, yang kelima A.A. Maramis, yang keenam Abdul Kahar Mujakir, yang ketujuh Haji Agus Salim, yang ke-8 Kiai Haji Wahid Hashim, dan yang ke-9 Abi Kusno. Jadi mereka ini mengintegrasikan nilai-nilai yang telah dibuat oleh BPUPKI menjadi kesatuan yang utuh. Yang keempat, perlibatan ahli agama. Jadi perumusan Pancasila ini tidak luput daripada orang-orang yang ahli agama, agar Pancasila mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang utuh. Tokoh-tokoh agama yang ikut serta dalam hal ini seperti contohnya Kiai Haji Wahid Hashim dan Romo. Mereka juga ikut berperan dalam perumusan Pancasila. Yang kelima, pemantapan nilai-nilai. Jadi setelah perumusan awal Pancasila, nilai-nilai ini kemudian dibahas lebih lanjut dan terperinci melalui musyawarah nasional. Yang keenam terakhir, penetapan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Pancasila secara resmi diadopsi ataupun disetujui sebagai dasar negara Indonesia oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Proses perumusan Pancasila mencerminkan semangat persatuan, kesepakatan, kompromi antar berbagai kelompok dari lapisan masyarakat di Indonesia. Ini menjadi landasan moral dan filosofis bagi negara Indonesia yang merdeka. Jadi intinya kita sebagai warga negara Indonesia haruslah menjunjung tinggi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dan kita wajib hukumnya ikut serta membela, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena kata Kiai Haji Hashim Asy'ari, ulama besar, hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Jadi kita tanamkan rasa cinta tanah air itu di dalam hati kita, di dalam diri kita. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.